orang dibilang pakar, ahli, itu linear ilmunya. Salah ini. Ini salah ini. Ini kudet ini. Ini kudet. Ada sertifikasi ahli. Ada dong. Ya, kalau enggak mungkin tahun 2004 saya sudah jadi ahli di kasus-kasus ada Luna Maya, ada bukan masalah itu. banyak. Ada enggak ya sertifikat ahli Anda? Ya, kan dari lembaga BNSP misalnya kan. Salah lagi, ngapain BNSP ngeluarin sertifikat buat itu? Bukan, lain. Ya, bagaimana kita mengatakan? Nah, kembali aja tadi kan ada yang dibilang dokter dan dokter Andes. Dia dokter Andes tapi karena dia punya kepakaran dalam arti. Kalau saya dokter beneran. Baik. Saya dokter beneran dong. Sekarang begini. Kan begitu. Problem kita itu sebetulnya kan forensik. Sekarang harus maju ke forensik versus forensik. Betul. Harusnya gitu. Jangan kalau kita orang mania-mania saya mau forensik. nanya. Ini sekarang kan kepolisian sudah mengatakan, Mas. Ya. Bahwa dari semua ketika digelar itu kemudian mereka menemukan ijazah Pak Jokowi itu asli. Gini Bang Dod. Apa yang kemarin dilakukan oleh juga melalui proses forensik, bukan? Iya, proses forensik inilah yang kita kaji, kita research ulang, dan itu harus berani dikaji. Namanya ilmiah, itu harus bisa dikaji ulang. Dan apa yang kemudian kemarin ditampilkan pada saat press conference ya tanggal 22 Mei itu banyak sekali. Misalnya satu, soal tahun KKN saja sudah salah. Dikatakan di situ tahunnya 83. Ternyata 83 itu kita challenge di UGM, gak mungkin ada seorang bisa KKN dalam usia kuliah 3 tahun. Dan ternyata diralat sendiri oleh Jokowi. Saya 85 awal. Padahal Juandini mengatakan 83. Jokowi mengatakan kan kalau keliru-keliru begitu. Ya enggak boleh. Hal yang enggak boleh. Enggak. Seseorang enggak boleh lupa. Masa tanggal KKN-nya lupa, tahunnya KKN-nya lupa. Mas, saya juga nggak ingat KKN saya. Dosen pembimbingnya masa lupa? Kalau dosen pembimbing saya ingat. Jurusannya masa salah? Ya beliau mantan presiden yang punya segudang masalah mengurus negara. Gitu. Enggak lah. Jadi Kalau itu hal-hal mungkin sepele seperti itu. Enggak. Kalau itu terlalu stupid. Ya. Untuk seseorang yang katanya adalah mantan presiden, kalau hal yang sangat sepele itu salah, nggak mungkin salah. Gitu loh. Dan kemudian diralat. Dulu Pak Kasmujo, ini orang penting nih Pak Kasmujo, yang kemudian diklaim tahun 2017 sebagai dosen pembimbing skripsi, meskipun waktu itu mengatakan dosen pembimbing saya, tapi jelas betul narasinya mengatakan pembimbing skripsi saya. Setahu saya kan begini Mas, di kampus kita itu kan ada dosen pembimbing akademik atau dosen wali kita sebut. Ya, betul. Ada dosen pembimbing skripsi. Ya, kira-kira gitu. Yang skripsinya udah terbantahkan, tidak ada nama Pak Kasmujo di skripsinya. Dosen pembimbing akademik itu kemudian dilalat. Pak Kasmujo sendiri sudah mengatakan langsung ya ke Mas Roy Suryo atau katanya lagi nih. Ada videonya di depan Dr. Rismon Hasiolan Sianipar. Ada rekamannya. Apakah itu dosen pembimbing akademik? Tidak. Saya tahun itu baru 3B ya. 3B itu dosen pembimbing akademik itu harus yang senior ya 50. Jadi semua sudah clear dan itu Pak Kasmujo itu masih clear sebelum Pak Andi Asman. Jangan kemudian seperti nama yang kemudian disebut oleh Bitor tadi, Widodo dihadirkan langsung didekepin oleh Pak Andi Aswani di sebuah acara. Ya nggak berani ngomong Widodo yang inilah Mas Andi. Inilah. Makanya nanti saksi-saksi lain nanti harus ada. Kita memutarbalikkan fakta lagi. Enggak lah, kelihatan lah. Mereka kan merintah sama saya, kan men-challenge saya, ya kan? Meragukan saya bahwa saya dekat ya dengan Bung. Ya. Widodo hadirkan sendiri aja. Saksinya sudah dikondisikan gitu. Widodo hadir sendiri aja, nggak usah ditemani. Dan dia tuh ya, Bung Roy, mohon maaf Bung Dong ya. Saya terus terang dulu saya tuh mengagumi Bung Roy. Ya, kemudian saya lihat, wah ini ular beludak menurut saya nih, karena apa yang diucapkan itu, ya sahabatnya saja ya dia bisa telikung seperti itu modelnya kan. Jadi begini, saya cerita, ya saya pelaku sejarah 2012. Ketika Pilgub DKI, saya dari Gerindra, ya, sebelahnya adalah PDIP. Saya, M. Sarip, Sanusi, almarhum Pak Taufik, Ketua DPD Gerindra Jakarta, itu menjadi tim kampanye dari Pak Jokowi dan Pak Ahok. Karena kita adalah dari Pak Ahok sebagai wakilnya pada saat itu, ya. Dan ada Mas Pras, ada Boy Sadikin, di situ ada Denny Iskandar di situ. Ya, itu dari tim PDIP dan teman-teman yang lain. Kemudian ada dari Solo juga yang Pak Jokowi bawa kepercayaan Pak Jokowi itu. Kan sudah dijelaskan dari Pak Widodo itu. Ya kan, dia tidak ada yang bernamanya itu sebagai otak. Ya, otak dari pemalsuan ijazah yang dituduhkan oleh saudara Betor itu. Ya kan? Nah, beliau ini terganggu
Ini saya jadi seperti nama saya disebut-sebut. Ya, ada apa ini? Saya tidak mengetahui. Ya udah karena nanti saya bertemu Kalau sama Beator beliau, ya. itu, Mas Andi, kan itu kan sudah diklarifikasi oleh yang namanya mantan Gubernur Lemhanas, ya Andi Wijayanto. Ya, Andi Wijayanto. dan Pras, Ketua DPRD. Kebetulan Betul sekali. saat itu juga saya berurusan dengan mereka ini karena baru pertama kali Pak Jokowi datang ke Jakarta dan saya termasuk interviewer pertama ketika ke Studio Berita 1 pada saat itu. Tapi sayang belum ada soal ijazah kayak gitu. Belum ketahuan. Nah, ini saya mengklirkan aja Bung Don. Saya akan mengklirkan aja perkataan dia. Seolah-olah saya itu memframing dan mengarahkan Pak Widodo. Tidak ada saya itu. Saya itu menerima challenge dari Bung Roy, ya, dengan nada sedikit sinis dan bercanda, ya, bahwa saya ini sepertinya omon-omon, ya kan? Karena itu dia bilang itu menghilang. Saya nggak bilang menghilang loh. Menghilang sejak 2017. Beator bilang menghilang, ya. Nah, kan saya bilang itu kan, dan Anda mempercaya itu. Ya, bagus. Jadi saya bilang, bagus Pak Andi bisa Jadi saya mengadakan bilang, itu. untuk Biarkan membuka nanti kotak Widodo Pandora dan mengatakan- bersaksi sendiri saja, nggak usah didampingin. tolong dong saya bicara dulu. Iya. Selalu begini. Kalau Bung Ron kayak Rismon juga rupanya. Enggak lah. Ya. Jadi kita ini kan saya menceritakan, Anda tadi bicara saya nggak mau potong. Makanya sekarang saya bicara itu menjelaskan kepada publik, ya, dengan panutan saya dalam media Bung Don Bosco ini, ya. Jadi begini yang saya lanjutkan, ya. Akhirnya Pak Widodo itu pas saya ada di Solo, ya kita bertemu. Dia mengeluh sama saya. Kenapa saya kok disangkut-sangkutan begini? Pak Widodo, mohon maaf ya, beliau itu introvert sebetulnya. Tidak suka berbicara ini karena dia itu kan ahli keuangan. Dan dengan Pak Jokowi itu, perusahaannya Pak Jokowi itu keuangannya dia pegang pada saat itu, ya. Udah lama, sejak tahun 2000-an. Ya, belum ada nama wali kota. Beliau sudah berkonek ini, bentar dia urusan pajaknya apa, beliau yang tangani. Ya singkatnya apa gitu loh Pak Andi, kepanjangan. Jadi ya, intinya begitu. Jadi intinya dia terganggu secara psikis. Dan minta saya mau muncul di televisi dan saya akan membuka semua kenapa saya dikriminalisasi seperti ini. Ya, kan terbukti kan? Saya hadirkan semua Pak Payeman di situ, Pak Widodo di situ. Dennis karena langsung mengirim WA, dia mengatakan saya tidak pernah berhubungan dengan Beator dan memerintahkan Beator. Ya yang Denny saya belum percaya yang Denny. Ya Anda nggak percaya karena Anda nggak bisa bertemu dengan dia kan? Bukan, kita harus periksa nomor handphone itu nomor handphonenya Dennis atau enggak. Kita punya alat untuk menguji nomor handphone itu siapa. Nggak bisa dong narasumber tiba-tiba menghasilkan tuh. Enggak lah. Kita fair aja. Lain kali cek nomor handphonenya berapa. Bagaimana you bisa catat? Kita lagi menjelaskan, you potong pada saat itu. Terus saya jelaskan. Saya akan mau bilang nomornya adalah segini-segini. Kan Anda potong. Ya dipotong karena nggak boleh di studio tiba-tiba ada narasumber terus si presenternya boleh begitu saja dari iya narasumbernya clear lah. Anda bukan pemilik, Anda narasumber. Nggak apa-apa, kita boleh tidak percaya kepada nomor itu. Diskusi nomornya nggak clear, nomornya nggak jelas. Kalau itu nomor siapa saja nggak boleh. Sekarang kita maju ke berikutnya. Oke. Ada pertanyaanmu. Oke, ini kan gelar perkara khusus ditunda ya, Mas Roy ya. Mungkin ke pekan depan begitu. Pekan depan, hari Rabu tanggal 9 Juli. Iya. Bagaimana feeling Anda? Apakah Anda merasa ketika ditunda ini apakah akan memihak sesuai dengan harapan Mas Roy? Soal memihak itu kita berdoa semoga Polri dengan usia yang sudah ke-79 ya 3 hari yang lalu itu akan benar-benar presisi ya. Jadi ini masyarakat yang akan menilai. Benarkah nanti gelar perkara khusus itu benar-benar clear atau seperti yang kemarin gelar perkara yang salah tahun KKN, salah dalam edisi koran, salah dalam menampilkan bukti-bukti yang ada, salah dalam melakukan komparasi, kemudian tidak teliti, itulah. Jadi nanti akan kita mungkin ada beda ya ketika polisi menjelaskan secara lisan dan apa yang tertulis, Mas. Betul, tapi juga gini Bang Dan. Dia ngomong, tapi dia tidak melihat apa yang tertulis. Dia baca, kan? Dia baca loh. John dan Bang Don, sepanjang Bang Don selaku wartawan senior kan selalu gelar perkara itu kan digelar.
ada alat buktinya, pistolnya, belatinya, ijazahnya. Ini nggak ada satupun yang digelar di depan. Ijazahnya juga tidak ada ijazah asli. Kalaupun itu bukan ijazah asli yang dipegang, minimal yang ditampilkan di belakang itu adalah bukan fotokopi, foto dari ijazah asli, bukan fotokopi yang terlipat jelek banget, malah ada tetesan kopi atau apa gitu loh. Tapi kemana-mana kan tidak bisa sembarangan bawa ijazah asli, Mas. Betul. Tapi kalau ini polisi, kan katanya kalau di depan polisi, polisi yang menampilkan pada saat gelar perkara harusnya itu tampilkan yang asli. Tidak cukup misalnya fotokopi tapi yang dilegalisir. Enggak cukup karena fotokopi dilegalisir itu ternyata setelah kita cek saja kepresisiannya tidak presis itu, makanya tidak identik. Jadi makanya gini, kalau dari awal Jokowi itu menunjukkan ijazah asli. Dari awal ketika apakah itu Dirpidum atau bahkan Kabar Eskrim menunjukkan ijazah aslinya atau minimal menunjukkan gambar itu foto dan ijazah asli, mungkin akan sekarang pernyataan Pak Jokowi adalah saya akan tunjukkan di persidangan. Apa itu belum cukup? Kita tunggu saja. Persidangannya yang mana? Persidangan ketika nanti perkara ini dibawa ke Enggak, Bang Don, tidak akan sampai. Kalau perkara yang ada di Polda Metro tentang fitnah dan pencemaran baik, itu tiba-tiba sudah ada statement bahwa ijazahnya dibuktikan itu asli oleh Bareskrim. Wait, sekarang kalau Polda mengatakan begitu, tetapi kalau saya pihak pelapor meneruskan itu pengadilan, boleh kan? Boleh. Nah itu yang tidak pernah nyampe. Bambang Tri dan Gus Nur tahun 2022 dipidana sampai dengan 4 tahun, tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya. Padahal dia dipidana mengedarkan kabar bohong. Dan juga bahkan penodaan agama gara-gara Bambang Tri itu bersumpah mubahalah. Jadi kan ini jangan sampailah ada anak-anak bangsa lagi yang kemudian dikriminalisasi, dipidana gara-gara seseorang yang tidak secara negarawan, tidak punya sifat keterbukaan, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya ketika dia... Sayang saya nggak ikutin perkara itu ya. Gimana Mas? Mas Andi, supaya kegaduhan ini bisa segera selesai gitu. Menurut Anda apakah sebaiknya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Ya begini Mbak Tanda ya. Kalau menunjukkan ijazah Pak Jokowi sekarang dengan sedang dalam proses pengadilan, kita sabar-sabar aja tunggu. Saya setuju dengan Bung Don tadi gitu, ya kan? Kalau dia sudah mengatakan nanti di persidangan, kalau diminta oleh hakim yang untuk ditunjukkan dengan ditunjukkan, ya. Sebetulnya Pak Jokowi ini nggak suka kayak begini gitu, dan sudah mengatakan kok itu, ya. Tapi kan ini masalahnya ini sudah jalurnya udah jalur kayak politik gitu. Ya. Sampai sekarang kita tanya aja gitu, Bung Roy apa sih maksudnya? Kan nggak pernah ada jawaban yang pasti untuk itu. Kebenaran, bukan kebenaran menurut saya. Pembenaran atas argumen-argumen dia ya yang dibungkus dengan kebencian-kebencian. Itulah dari kita punya ini. Mas Roy katanya ada nuansa politik di sini. Gak ada, pada bulan Mei Bareskrim Polri sudah bilang stop gitu ya. Saya sudah 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik ya, dan saya tidak ada kebencian apapun. Saya dulu dukung Jokowi dalam kasus SMK yang ternyata SMK itu hanya jadi kendaraan politik. Jadi siapa yang berpolitik? Ya, saya dulu dukung penuh, jujur benar, saya demi anak-anak bangsa, anak-anak SMK yang kasihan betul, mereka percaya betul Indonesia akan punya mobil nasional. Dan saya yang menyopiri SMK itu dari Solo sampai Jakarta. Saya nungguin di Balai Serpong dengan Pak Rudi, ya, FX Rudi. Ternyata lewat, ditinggal itu hanya untuk kendaraan politik. Kalau saya tanya Mas Roy gini dah, saya nggak tahu. Saya juga termasuk dekat dengan Pak Jokowi. Jadi awal-awal beliau masuk ke DKI gitu, kita termasuk yang aktif begitu. Tapi pertanyaan saya kalau soal politisi berbohong, kan hampir banyak politisi yang susah kita percaya kata-katanya. Bukan rahasia umum itu Mas Roy. Ini kan ya janganlah. Kita punya 2 kerongkongan Mas. Betul. Ada kerongkongan untuk mengatakan kebenaran, ada mengatakan kebohongan. Makanya sayang ketika dia ngomong kita nggak tahu suara dari yang mana. Nah, makanya jangan sampai kan sein kiri belok kanan. Jokowi kan selalu bilang gitu, sudah tapi belum. Mudik atau pulang kampung. My point is bahwa banyak politisi berlaku. Ya, cuman janganlah seorang negarawan yang mantan presiden kemudian tidak bisa dipercaya kata-katanya. Saya sedih kalau kemudian berkata Obama ketika lagi-lagi ya saya harus sebut Obama, ketika kemudian dipertanyakan akte kenal lahirnya, dengan cepat dia tunjukkan selesai. Tidak dalam kasus, tidak dalam perkara. Tidak dalam perkara, tapi kan selesai. Seruan di luar. Betul. Sama seperti ini kalau Jokowi dari awal dari tahun 2022 lalu ada yang mempertanyakan ijazahnya, beliau tunjukkan nih loh ijazahnya.
Selesai. Saya ingin tanya sekali lagi kepada Mas Andi ya. Kadang-kadang Pak Jokowi itu kan susah kita tebak ya. Jangan-jangan untuk urusan ini dia bisa menikmati juga gitu sampai panjang ceritanya apa begitu. Saya nggak tahu. Saya cuma nanya aja. Ya, jadi itu memang ya narasi-narasi yang selalu timbul dan dipertanyakan untuk itu. Ya kan, karena ya beliau ini apakah menikmati kegaduhan ini. Ya secara kemanusiaan aja menurut saya. Ya juga dia pasti akan tersiksa. Ini kita secara manusiawi ya. Apa dia suka dengan kegaduhan? Tidak suka juga. Apakah dia sedih? Dia pasti sedih gitu. Untuk ya hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Kalau dari awalnya ya, ini tidak saya bilang lagi deh, ada aspek-aspek politis di situ. Bagaimana datang ke UGM seperti, aduh luar biasa. Padahal ini adalah alumni UGM ya, mengobok-obok semua mencari. Terus datang ke rumah beliau dengan heroiknya seperti apa gitu kan, kita bisa lihat itu kan luar biasa. Kalau misal datangnya baik-baik atau apa, bicara Mas, saya begini-begini, saya pengen lihat aja gitu. Karena kan motifnya lain di situ, ya. Sorry aja, kita ini makanya itu naiknya itu ke pengadilan, ya. Karena ini sudah keterlaluan lah menurut kita. Kan yang diserang-serang itu semuanya aspek pasti akan diserang ya. Coba kita lihat ya, semua hal-hal ya yang berhubungan itu pasti disalahkan oleh Jokowi. Kucing ketabrak pun juga disalahkan Jokowi. Ya Mas Andi, memang lebay lah kalau memang ada hal yang membuat saya juga